bakso. Balik lagi di Bakso Podcast, bakar semangat OMK Podcast. Jadi Sobat Aci, kenalin, lu tahu nggak gue siapa? Pasti nggak tahu dong. Gue juga nggak tahu gue siapa sih sebenarnya. Tapi kali ini gue mau ngasih tahu ke lo semua nih Sobat Aci. Kalau hari ini Bakso Podcast dibajak sama tim kreatif. Hah, nggak ada dibajak-bajak. Udah kayak Hotel Indonesia, Bank Indonesia nih. Lu aku sendiri salah kan? Udah kayak Bank Indonesia aja di hack. Iya. Tapi Ya. gua mau nanya, Le. Apa yang mau lu tanyain? Lu ngapain ada di sini gitu? Jadi hari ini gue tuh excited banget ya ceritanya. Karena bahasan hari ini atau topiknya gitu itu relate banget nih sama gue. Wow. Apa sih ini pasti Sobat Aci di rumah udah pada penasaran gitu kan? Boleh dong di-spill dulu nih kita mau ngebahas apa? Emang iya Sobat Aci udah penasaran? Penasaran dong pastinya. Bener gak? Iya. Jadi topik hari ini tuh ngebahas tentang PPA, Putra Putri Altar Santo Stefanus, Ted. Wah. Jadi Apa? gue tuh dulu kan sebagai PPA ya, dan sempat jadi pengurusnya juga gitu. Dan hari ini tuh ada adek gue di PPA nih yang jadi narasumbernya. Oh, jadi Leo mainnya ade-adean nih. Iya, kakak adek aja lah. Mainnya ade-adean nih. Thanks lo udah berani speak up. Oke, kalau misalkan Sobat Aci di rumah mau tahu nih siapa sih narasumber kita, boleh dong spill lagi, Le, siapa narasumbernya? Oke, jadi Sobat Aci di rumah hari ini narasumber kita ada Mary Grace. Nah, Hai Mary. Hai, Kak. Aku manggilnya siapa? Mary Grace? Mary, Grace? Kak, Oh, Mary. Oke, siap. langsung mungkin Langsung, kita boleh? kulik. Boleh, langsung. Oke, jadi Mary Grace susunan piala tuh apa aja? Pertama kali Sorry. kali ini Maaf. Ujian nasional nih kayaknya. Apa? Apa lu jadi ngomong ke gua? Tet, lo! Gue ya? Enggak sih, sebenarnya gue mau nanya doang sih, Grace. Jadi abis ini pertanyaannya selesai, kita udah selesai. Gitu. Enggak, aku bercanda. Yuk, penonton ketawa respect. Yuk, ketawa respect yuk. Kayak Sobat Aci udah lama nggak nge-host, tiba-tiba ilmunya hilang. Jadi sebenarnya PPA itu apa, Grace? Jadi mungkin langsung aku jawab ya Kak ya, buat kayak yang udah dibilang sama kalian, PPA kan singkatannya dari Putra Putri Altar. Sebenarnya paroki kita cukup unik sih untuk mengambil maksudnya nama PPA, karena banyak paroki lain yang ngambilnya kayak Putra Altar, Putri Sang Kristi, Misinar. Cuman kita paroki kita tuh Putra Putri Altar. Kenapa? Karena dalam organisasi ya mungkin ya kita merupakan salah satu organisasi yang isinya anak usia mungkin bisa dibilang sekitar 11 tahun, 12 tahun sampai bisa dibilang belum menikah. Yang belum menikah itu masih bisa menjadi Putra Putri Altar. Kita bidangnya itu seputar liturgi sih Kak, liturgi yang melayani di altar gitu sih paling. Oh, ya jadi bisa dibilang PPA itu pelayan yang paling dekat sama altar. Ya. Ya, benar. terus banyak umat yang ngeliat tuh. Dan anak kecil Anak gitu kecil ya. lucu-lucu Maksudnya dari gitu sini ya. nih, gitu ya. Kalau lu kan udah gede gitu kan. Mau apa? Oh iya sih. sama. Ngaca. Iya, jadi. Oke, Mer, kalau gue boleh tahu nih, lu tuh dulu masuk PPA dari umur berapa sih? Kalau umur tuh gue nggak inget pasti, cuman gue waktu itu ikut PPA dari tahun 2013 itu gue dilantik, berarti dari sekitar 2012 kali ya? Iya 2012. Iya, 2012. 2013 awal daftar gitu. Iya, kalau gue sih dulu, lu nggak nanya gue. Gue Iya, nggak maaf. usah. Nggak penting. Jelasin aja Nggak biar penting. Sobat Aci Ih. tahu nih ternyata aku lagi dikepung sama anak-anak PPA. Anak-anak Sobat PPA. Aci. Lah, lu bukannya dulu ikut PPA juga, Ted? Tapi kan nggak ada yang tahu gue PPA. Oh iya sih, gue aja nggak tahu gitu. Iya. Oke, kalau lu kenapa milih PPA gitu dulu? Kan kalau nggak salah ya, kalau kita habis komuni pertama nih Sobat Aci, kita itu kayak ditawarin tuh mau PPA atau nggak apa Fabiola ya, paduan suaranya kayak Avet. Iya. Iya kan, biasanya tuh kebagi-bagi tuh. Nah lu kenapa milih PPA? Sebenarnya pertama kenapa milih PPA ya karena ini kan kayak pasti habis komuni pertama tuh ditawarin kayak kan pengurus-pengurusnya pasti kan promosi waktu itu pengurusnya
angkatan KBNI. Nah itu kan promosi kayak ngasih selebaran gitu-gitu, terus ya tertarik lah, apalagi kan waktu itu kakak sepupu juga udah ikut PPA duluan, jadi kayak oh udah sering lihat tugas, kayak kok seru banget, kayak bawa salin, seru banget. kayak bawa ampul tuh apa nanti. Terus kayak bisa ngobrol, maksudnya kayak bisa deket sama Romo, bisa bawa lentera gitu-gitu. Terus ya dari situ tertarik lah, apalagi kayak isinya teman-teman sepantaran kan pasti seru, bisa cari teman di luar sekolah gitu. Nambah circle gitu ya kalau istilahnya Circle Jaksel. anak Jaksel banget. Iya dong. Which is literally nih, circle-nya oke banget gitu di PPA. Iya, apalagi di gereja gitu. Oh iya, seiman siapa tahu nemu yang nyantol gitu ya salah satu. Itu kayak lu jawab pribadi nggak sih? Oh iya, maaf, suka kelewatan. Tapi mau tahu dong Mary, kalau misalkan kegiatan PPA nih selain melayani altar, itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan lainnya? Oh banyak Kak, jadi kita di PPA itu ya maksudnya sesuai judulnya tadi kayak Kak Uta juga udah bilang, kita pelayan di altar, kayak bantuin misa. Terus habis itu selain itu kita PPA juga nggak kalah seru, kita ada kegiatan bulanan namanya 3P. Terus habis itu ada juga kayak misalnya latihan misa besar, itu kan juga butuh latihan kan pasti. Terus habis itu Wisro tuh acara paling besarnya, itu nanti kali ya mungkin bisa kita bahas. Terus habis itu ya mungkin lebih kayak kita juga sering collab sama paroki-paroki lain, terus ya bikin acara-acara kecil gitu sih, yang ya at least kita ngumpul-ngumpul gitu. Seru banget loh. Kacau. Jadi pengen ikut PPA lagi. Waduh. Tapi udah nggak bisa, udah expired. Belum nikah. Bisa ya? Bisa dong. Kemarin ada yang sampai nikah tuh masih jadi PPA Nah, gitu. itu contoh bagus. Itu contoh tuh. bagus. Ih, diomongin di belakang lo, parah banget lo. Sebut namanya? Ya, Pak Adit. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Keluarganya oke nih Mer. Tadi kan lo udah mention salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu tuh Wisro kan. Wisata rohani. Itu sebenarnya tuh kegiatan apa sih buat sobat Aci yang masih awam gitu ya? Masih belum tahu Wisro tuh apa, kok sering disebut-sebut gitu, banyak yang nungguin gitu. Mungkin lo bisa jelasin. Sebelum jelasin, boleh kali ya gue panggil satu teman dari PPA juga nih yang kebetulan ada nih di sini buat ikut bantu ngeramein di sini. Boleh. Selain itu dia juga kebetulan pendamping dari pengurus PPA, pendamping PPA. Jadi silakan Kak Beni. Lah. Lu lagi, Ben? Ya, gue lagi nih, Le. Sebagai junior harus Ngalah. Senior. contoh yang baik. Oh iya. Nah, kita geser dikit. Oke. Jadi ini Ben, tadi gua sama Mary lagi ngomongin soal PPA gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, terus lagi ngomongin Wisroh nih. Nah, mungkin lo sebagai abang-abangan di PPA dan senior nih ya, Sobat Aci. Mungkin lo bisa jelasin tuh Wisroh tuh kayak gimana sih acaranya gitu. Oke, kalau wisata rohani itu sebenarnya acara yang paling ditunggu-tunggu oleh semua anak-anak putra-putri altar yang pasti. Kenapa? Karena wisata rohani itu acara yang paling besar ya, yang pasti itu acaranya itu nggak sering dilakukan 2 tahun sekali biasanya. Nah itu sebagai acara puncak lah. Nah terus ngapain aja sih sebenarnya? Kalau sebenarnya yang gue ikutin wisata rohani itu yang pertama kita ada rekreasi bareng pertama-tama. Rekreasi itu bisa kemana aja ya, bisa disesuaikan dengan tempatnya. Terus di sana kita juga melakukan kegiatan seperti ada games per kelompok, terus juga ada yang mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Terus kita juga melakukan sharing bersama sama teman-teman putra-putri altar. Begitu sih selama menjalani aktivitas kegiatan selama 2 tahun. Begitu sih. Itulah kegiatan wisata rohani. Mungkin Mary Grace mau menambahkan, silakan. Ya mungkin nambah dari yang Kak Beni udah bilang tadi, kayak ya selain teman-teman PPA melayani di altar kan kita nggak cuma sebagai organisasi, kita tuh komunitas. Jadi di satu komunitas itu kan pasti kita ada ikatan kekeluargaan. Jadi di sini kita salah satu tujuan dari adanya kegiatan wisata rohani itu adalah untuk ya have fun bareng sama teman-teman, sama saudara-saudara satu iman, satu umur, bonding. Nah kebetulan kita tuh PPA juga punya salah satu kegiatan ciri khas ya, kayak namanya Exodus. Jadi Exodus itu apa? Atau mungkin kalian Waduh. ingat?
Yang sekarang aja deh. Iya, jadi yang sebenarnya acaranya outbound sih, dia outbound. Tadi mungkin Kak Benny singgungnya kayak games per kelompok gitu ya. Cuman outboundnya memang dibikin sekreatif mungkin, tergantung dari tempatnya juga. Terus kita juga mengunjungi tempat-tempat yang menjadi ikon dari tempat yang dikunjungi tersebut. Jadi ya sebenarnya seru sih, dan memang diadakannya biasanya sih waktu masa normal kemarin sekitar 2 tahun sekali, Iya, 2 tahun 2 tahun sekali, sekali. 2 tahun sekali. Jadi memang anak-anak tuh nunggu banget karena kayak jalan-jalan lagi, jalan-jalan sama teman-teman. Nggak mungkin kasarannya nggak sama orang tua, cuma kan memang serunya di situ karena kan ya bebas sama teman-teman. Tapi gue dulu pernah ikut Wisra loh. Masa sih, Tep? Iya, gue ikut Masa sih? Jogja, Masa sih? Oh, jadi itu tujuan lo ikut PP cuma buat ikut wisata? tolong jangan dibongkar. Tapi seru banget sih emang kegiatan-kegiatan kayak gitu. Itu kayak bikin kita kenal satu sama lain kan. Iya, benar-benar. Dan kayak tukar pikiran juga. Iya. Betul. Kalau bahasa anak sekarang healing. Healing, betul. Oh. Kita udah healing dari 2000 berapa tuh, udah lama. Iya. Udah ada healing khusus anak-anak PPA. Betul, betul. Iya Oh, kan? dulu yang ke Jogja itu yang ke Gua Pindul itu ya? Iya. Iya. Itu dulu kita nginepnya di Wisma Salam kalau nggak salah. Iya, itu dingin sih. Maksudnya Dingin banget. Atas kan, agak atas. Iya, terus kalau malam tuh bintang banyak banget. Ah iya, Iya, betul, Serius? betul, betul, betul. Sumpah dah? Bener, bener. Asli Betul. dong. Seadadanya. Ya itu seru banget sih. Iya. Aku mau nanya nih, ada nggak sih kejadian yang lucu atau unik banget yang paling berkesan buat kalian berdua nih selama jadi PPA? Terus sampai diinget banget. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu boleh nggak? Karena kan aku dulu anak PPA ya, gitu Iya. kan. Walaupun cuma sebentar. Walaupun sebenarnya nggak ada yang tahu kalau aku PPA gitu kan. Tapi aku mau cerita nih. Jadi kan waktu itu tugas Jumat Agung ya. Iya, Jumat Agung itu ada latihan. Nah, pas latihan aku sehat-sehat aja nih, tapi pas hari H aku tuh abis jatuh dari sepeda. Ya. Ya. Lututnya yang kena, sedangkan pas Jumat Agung aku tugasnya itu di dalam gereja. Sedangkan pas megang salib itu kan harus berlutut. Wah, bayangin itu kayak lama banget kan. Waktu itu tugasnya sama siapa, Daniel ya? Dan Daniel. Dan dia keringetan mulu tolong ya. Jadi gue ngelapin mulu gitu. Aduh capek banget, udah kaki gue tahan sakit. Terus gue ngelapin dia. Ya, Jadi ini fun fact juga nih buat Sobat Aci. Kalau kita PPA, kalau tugas Jumat Agung itu biasanya kan sepasang-pasang ya, cowok cewek gitu kan. Nah, cowoknya itu megang salib. Nah, ceweknya itu megang lap sama lili, naruh lilin. Iya, Nah, dua. lapnya dua. Yang satu Lap buat yang ngelap salibnya habis salib, di- yang satu buat ngelapin cowoknya kalau keringetan. Iya, Ya. gitu. Biar Mak- so sweet gitu. Iya, makanya dulu suka dipasang-pasangin sama cewek-cewek yang cakep-cakep gitu. kedua aja. 2 kali. Masa lu nggak gitu juga, Ben? Enggak sih. Emang tujuan lu udah salah kan. Tujuan lu beda. Bercanda. Udah, itu sih cerita aku yang paling aku inget banget sih. Oke. Coba kalau misalkan buat Kak Benny sama Mary, ada Gimana nggak ya? ya? Siapa duluan nih? Mary Grace dulu lah Sebagai junior. sudah terlalu Ini banyak. diskriminasi umur. Sebenarnya kalau cerita unik atau lucu, untung aku bukan yang aneh-aneh banget gitu sih di PPA ya. Cuman waktu itu aku ingat banget aku pernah jatuh di altar. Jadi waktu itu lagi mau percikan pembaruan janji baptis. Harusnya yang tugas percikan itu bukan aku, tapi Kak Eto. Oh. Tapi Kak Eto lupa atau gimana kayaknya. Terus habis itu karena waktu itu masih ada Romo Martin. Jadi waktu itu karena Romonya udah balik terus udah celingak-celinguk, ya udah aku langsung ngacir. Terus karena roknya melorot, ya biasa lah ya problem anak PPA tuh roknya melorot gitu kan. Terus kayak mungkin memang lagi buru-buru naik dari belakang, terus nyampe altar keserimpet, jatuh. Untung akhirnya nggak tumpah karena aku naikin. Cuman kayak sebenarnya mungkin nggak gimana-gimana banget sih, cuma malunya karena kan suaranya kayak aduh, terus kayak satu gereja yang kayak aduh gitu. Terus jadi kayak Jadi pusat perhatian. iya, malu banget. Kalau Kak Benny gimana nih? Kalau saya nggak ada sih sebenarnya, baik-baik aja. Nah, Enggak juga. bagus. Enggak, sebenarnya kalau kejadian unik sebenarnya sebelum ujian praktek. Jadi kan kalau dulu kita itu ada sebelum masuk di PPA itu tes ujian praktek. Nah, itu syaratnya salah satu tujuannya itu ya supaya kita dilihat lah bisa atau enggak. Dan kebetulan pada saat latihan akhirnya kan itu sekali jalan aja ya, pokoknya langsung hitungannya bersih. Tapi gua ditegur lah sama seseorang. Dia salah satu pendamping, dia udah nggak ada sih sebenarnya, dia udah pindah. Gua dimarah-marahin lah pokoknya abis sama dia. Dari situ itu kejadian gua bener-bener kalau tugas sama dia, ada dia tuh pokoknya gua selalu harus yang benar, nggak bisa selengean, nggak bisa cengenges intinya kalau ada dia. Ya itu sih pokoknya. Jadi PPA rasa militer. Iya, betul sekali.
Kalau gue dulu, boleh cerita nggak? Boleh silakan. Boleh, silakan. Kalau gue nih, ini agak memalukan sih. Jadi dulu bener yang tadi Mary Grace udah nyebut ya, problem anak PPH itu pasti di rok yang melorot. Jadi dulu gue pernah sepanjang misa tuh aman ya sobat Aci, aman nih. Terus pas udah mau selesai misa kan kita duduk nih, pas diri jalan rok gue bener-bener melorot yang sampai kaki. Dan gue pakai celana pendek dalamannya. Jatuh. Terus kayak mau nggak mau tuh gue kayak, terus roknya gue pegang gini, pakai tangan. Jadi gue gini, tangan gue sininya megangin rok. Harusnya tangannya di sini kan? Iya, harusnya tangan di dada. Gue megangnya di sini. Karena megangin rok. Iya. Aduh, tapi itu ya masa lalu ya, sobat Biarlah Macul. berlalu. Biarlah berlalu. Oh, ada lagi yang paling gue ingat. Dulu Apaan? kalau misalkan di PPA wajib makan sayur, iya nggak sih? Ya. Itu waktu ada mami Mami. sayur. Iya. Itu mami sayur. Mami Diana. Iya, mami Diana. Iya, itu bagus sih, itu Iya, biasanya bagus. bagus. Berarti kalau Ted nggak suka makan sayur nih kesimpulannya. Aku suka makan sayur. Cuma yang lainnya tuh kayak Ted makan sayur, Ted makan sayur. Tapi Jadi kan makan sayurnya nasinya. dioper ke gua. Jadi Iya. kayak Nasi. Iya. Jadi sayurnya ke gua semua. Soalnya dulu nih kalau kita makan sayur ditambahin 1 centong sama mami. Iya, Iya benar. benar. emang iya? Iya, nggak ngerasain ya? Enggak. Iya. Cuma karena saya pemakan sayur, jadi aman. Oke. Oke, lanjut nih. Nas, jabatan pengurus PPA nih, udah kayak Jokowi, udah mau 5 tahun ya kalau nggak salah. Iya, kebetulan karena pandemi juga kan. Oh iya, jadi kendala di regenerasinya gitu mungkin ya. Ya, betul. Iya. Iya, kan kita jarang kumpul-kumpul Iya, gitu. iya, kan. benar. Nah, kenapa lo mau masuk di pengurus PPA, Mer? Gue dulu Iya. nih. Atau ya, Lu dulu. oke. Lo kan sebagai ketua. Junior. Iya, jadi sebenarnya pasti awalnya kan pasti ngelihat dari kakak-kakak pengurus atasnya kayak rasanya tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa kayak nggak termasuk yang baju kuning ini, khusus yang baju biru deh kali ini. Kayak Saya lu. ya paling kan waktu itu gue dipegang sama angkatan Kak Beni nih, jadi yang gue liat Kak Beni kayak kakak-kakak pengurus tuh kayaknya ini banget, tulus banget ke adik-adiknya, terus Tulus Tulus banget. Terima kasih sudah dipuji Tulus. sama adik-adiknya tulus lagi sama ceweknya ya Kak. Wah. Iya kayak Emang nggak jauh-jauh dari cewek, Pak. kayak ngebimbing adik-adiknya, terus habis itu kayak bisa, maksudnya sibuknya tuh sibuk dalam artian yang menyenangkan gitu. Apalagi kalau misalnya misa besar pakai nemtek, terus bisa kayak jalan-jalan ngasih lilin, ngambilin salib segala macam tuh kayaknya wah banget gitu. Terus dari situ ya memang makin lama makin kayak ini siapa sih kakak siapa, dan maksudnya kayak mulai mengerti apa sih tugas-tugas kakak pengurus itu, mulai kayak ya jatuh ya mungkin bahasannya, kayak jatuh terus kayak pengen ikut terlibat langsung dalam mempersiapkan acara-acara PPA, pengen lebih kayak mengenal teman-teman anggota, jadi bisa kayak merangkul gitu. Berarti tujuannya pengen kelihatan keren tuh. Itu kayaknya lu sih. Lu doang, Le. Dibongkar mulu Tapi- ya, kasihan deh. Emang kebanyakan aib. Jam pribadi tuh. Nah, berarti Mary tuh salah satunya pengen merangkul gitu ya, adik-adik PPA gitu kan. Iya. Waduh nih, mungkin Utet bisa langsung lanjut. Iya. Mary berarti udah 5 tahun ya Apanya Kak? jadi pengurus. Sebenarnya nggak sampai 5 tahun, maksudnya dari proses dari awal regenerasi, maksudnya kayak ditarik jadi calon pengurus, Oke. ditarik, ya maksudnya dipilih jadi calon pengurus sampai akhirnya sekarang tuh kurang lebih ya jalan 4-5 tahun lah ya Kak. Nah itu kan prosesnya panjang ya. Ada nggak sih suka dukanya yang dialami? Ya pasti ada sih Kak, maksudnya cuma kan pasti kenapa bisa sampai akhirnya di sini masih enjoy itu kan pasti kan balance ya maksudnya. Kalau dibilangin suka banyak sih, banyak banget malah kayak ya ada tujuan setiap minggu mau ngapain, ketemu teman-teman, apalagi kalau misalnya udah mau mulai rapat-rapat, apalagi mungkin Lea juga ngerasain lah ya kayak kalau Oh, iya. rapat-rapat kumpul-kumpul sama teman-teman tuh rame banget, terus habis itu habis rapat lagi ibu bendahara buat kayak ayo makan terus justru yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Itu mungkin dari segi pengurus ya Kak, terus habis itu kayak nyiapin acara kayak misalnya 3P yang aku bilang acara bulanan itu kan kayak kontak-kontak narasumber, terus habis itu ya dari segi itu nggak cuma pelayanan tapi kita juga belajar berorganisasi, mengelola sesuatu pekerjaan yang dipercayakan ke kita gitu kan. Mungkin dukanya sesimpel kayak aku di umur-umur segini juga pasti kan pengen ada ya kehidupan sosial di luar gereja gitu kan, pasti ada masanya bosen,
ada masanya suntuk kayak kenapa sih weekend ke gereja terus, rapat PPA, kan pasti ada pengen keluar sama orang tua atau misalnya kayak waktu keluar sama teman sama orang tua jadi dikit. Cuman yang balik lagi kalau kita bisa manage waktunya baik ya pasti dua-duanya balance sih, jadi enaknya di situ kalau dari aku juga. Dari Kak Benny sendiri kan udah panjang banget nih, lebih panjang kan Panjang prosesnya. Oh iya, hampir separuh hidup lu ya Ben. Iya. Betul. Melayani di PPA. Betul. Enggak kaleng-kaleng bos. Apa nih kalau ditanya suka dukanya ya? Hmm. Sukanya itu yang pertama kalau untuk dari segi sekarang mendampingi ya. Pendampingnya kebetulan dulu masuknya di angkatan yang baju kuning ini. Yang baju kuning ini masuknya. Ya masuk di pendamping yang pertama-tama sih lebih kepada mengenal karakter sih. Akhirnya di situ gue belajar untuk mengenal pribadi masing-masing orang tuh. Karena sebelumnya ya gue hanya mengenal, mungkin gue hanya mengenal sebatas ya teman-teman gue aja yang gue tahu. Tetapi pada saat gue cebur ke lapangan untuk menjadi pendamping, bagaimana di situ gue juga harus punya sikap merendah. Bagaimana gue nggak harus ego gue nggak boleh tinggi juga nih. Bagaimana mengenal mendidik adik-adik PPA tuh seperti ini loh. Begitu. Jadi sukanya di situ sebenarnya, lebih kepada belajar juga untuk menerima karakter, memahami orang, pemikiran orang, masukan gitu. Terus kalau dukanya ya, kalau di dukanya mungkin di masa pandemi ini sih sebenarnya dukanya. Kemarin sih nggak ada sebenarnya. Dukanya lebih kepada sudah semakin sedikit sebenarnya kalau menurut gua untuk orang-orang yang mau melayani ya. Mungkin karena terbentur berbagai hal, mungkin biduk lah atau apa atau dan lain-lain begitulah, perizinan orang tua, karena kan apalagi kita melayani itu khususnya anak-anak ya, dari kelas 4 SD sampai yang tadi Mary bilang di awal sampai sebelum menikah gitu. Nah jadi terbenturnya dengan hal-hal itu, jadi terkadang memang harus kita lagi mungkin sebagai pengurus atau sebagai pendamping atau kadang-kadang ex pengurus yang kita mintain tolong untuk bertugas di gereja. Begitu sih dukanya lebih kepada buat sekarang ini ya. Sebelumnya sih nggak ada, tetap baik, tetap semangat intinya lah. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu. Keren. Nah, tadi kan Mary Grace udah mention nih soal manajemen waktu kan Sobat Aci. Gue rasa Sobat Aci juga mungkin ada problem nih sama manajemen waktu kan. Apalagi buat Sobat Aci yang mau aktif di pelayanan takut nggak bisa ngebagi waktu nih antara pelayanan sama mungkin studi atau enggak kegiatan lainnya gitu. Nah Mer, lo kan lo kan ini masih sekarang mahasiswi ya? Ya kan? Nah, apalagi berarti lo mengalami fase lo sibuk buat ujian akhir di SMA dulu gitu. Terus lo juga harus menahkodai quote unquote menahkodai PPA gitu kan sebagai ketua gitu. Nah, lo gimana tuh bagi waktu lo antara kesibukan diri lo sendiri dengan studi dengan teman-teman lo gitu, dengan sama lo ngebagi waktu buat pelayanan gitu. Kalau ngomongin soal manajemen waktu pasti nggak gampang, dan kayak gue sendiri pasti ada masa-masanya kelabakan, ya mestinya wajar lah ya kelabakan dan segala macam. Cuman ya kalau dari gue pribadi pengalaman sih pentingnya bikin kayak misalnya kita lagi nyiapin acara, di situ penting banget bikin kayak timeline kerja, jadi kita tahu target-target apa, terus punya agenda atau misalnya kayak buat scheduling yang benar itu juga penting banget, jadi nggak ada acara yang kemis. Terus selain itu di sini kayak gue bersyukur banget, gue beruntung banget karena gue didukung sama teman-teman pengurus yang hebat banget yang juga selalu saling ngingetin, dan juga dari pendamping ya kak ya yang kayak saling ngingetin, apalagi kayak misalnya kemarin pas gue ujian SMA, di situ kayak teman-teman yang mungkin udah lulus SMA atau misalnya yang kayak masih kelas-kelas di bawah gue itu juga bantuin kayak nge-backup, terus nanti giliran pas gue udah selesai ujian gantian gue nge-backup mereka. Jadi di sini salah satu kunci lainnya itu adalah untuk komunikasi yang baik sama teman pengurus sih. Karena dengan komunikasi itu kan jadi nggak ada misunderstanding, kayak kalau misalnya kita ngilang mereka tahu kenapa, alasannya jelas, dan begitu pun sebaliknya. Jadi itu sih kalau dari pengalaman gue. Oke. Kalau dari KBN sendiri nih Masalah waktu. masalah waktu. Kalau gue sih pada prinsipnya Senin sampai Jumat itu gue berikan untuk keluarga gue. Tetapi kalau Sabtu dan Minggu gue berikan hanya untuk Tuhan. Sedap. Kalau gue sih itu dari Ngeri. gua sih. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi kalau memang sering ke gereja atau apa, terkadang hari-hari biasa juga gitu loh. Tetapi
yang tadi Mary bilang sebenarnya pentingnya komunikasi sih. Yang penting tuh ada omongan, ada obrolan. Sekarang kita semua udah canggih ya. Bukan di zaman gua dulu yang zaman PPA gua tuh ya WhatsApp aja nggak ada. Mentok-mentok BBM ya? Mending kalau BBM samperin ke rumah kalau dulu gua. Ya kalau orang yang nggak datang-datang tuh samperin ke rumah. Jadi sekarang itu zaman udah canggih, global, pokoknya intinya udah keren lah. Jadi maksimalin komunikasi gadget kita itu dengan baik dan berkomunikasi yang baik gitu sih kalau dari gua. Jadi pentingnya komunikasi itu sangat dibutuhkan. Gitu Sangat. Ted. Kayak pacaran tuh nggak? Lu Ada dari tadi hubungan. bawa-bawanya pacaran, cewek, lu Lagi- tahu kan? Kan yang paling bisa relate gitu Sobat Aci kan mungkin pada punya struggle sendiri kan sama Berarti percintaan. komunikasi itu adalah kunci. Kunci. Tapi Grace atau Mary ya udahlah ya. nengok Iya, itu aku dapat kabar-kabar burung katanya kamu tuh pemalu ya kan? Iya nggak sih? Benar Kabar burung nggak dari sih? mana itu? Benar nggak sih? Iya nggak sih? Bener, Mary itu pemalu sebenarnya dulu waktu saya zaman saya Aduh, jadi muka pengurus. dong. Zaman saya pengurus tuh Mary itu pemalu. Kalau mau tugas itu dia tuh nggak berani langsung masuk ruang PPA. Pasti dia jalan-jalan keliling-keliling gereja dulu terus kita panggil-panggil. Kamu Mary ya sini, ayo tugas lah. Ya. Dulu tuh Takut Mary. sama komedi, takut sama komedi. Galak. Bohong. Nah tapi kan kamu yang dulunya pemalu akhirnya sekarang jadi ketua Wah, PPA luar gitu biasa. kan. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik yang malu-malu untuk bergabung nih bareng sama PPA? Oke. Sebenarnya mungkin rasa malu itu nggak bisa aku overcome kalau aku nggak dikelilingin sama teman-teman yang suportif juga ya. Mungkin dari situ kenapa aku bilang PPA tuh oke banget buat kayak worth banget buat kita coba gitu ya. Maksudnya ya bukan dicoba sih, maksudnya buat kita, maksudnya buat terjun ke PPA. Karena ya dari situ pertama teman-temannya suportif, terus habis itu lingkup pergaulannya juga sangat positif. Dalam artian ketika kita bergaul di gereja, maksudnya kayak mungkin dibandingin sama pergaulan di luar ya, bukan dalam hal yang negatif, tapi dasar satu iman itu yang memperkuat, dan kayak kita saling memperkuat tuh dalam ya melalui doa lah, kayak misalnya sesimpel ayo Angelus dan segala macam dari situ tuh, dan kita didorong untuk mulai dari hal kecil gitu loh. Kayak jadi kayak pertama misalnya kayak dulu kalau lagi pembelajaran, ayo siapa mau mimpin doa di depan, dan kalau misalnya nggak ada yang mau biasanya ditunjuk. Mungkin dari hal situ kesannya simpel, atau buat kita yang masih kecil waktu itu nyebelin banget kenapa sih harus ditunjuk cuman buat doa di depan doang, kan malu banget. Cuman ya mungkin dari situ kita belajar sampai akhirnya pelan-pelan buat lagi di pengurus ini pelan-pelan belajar buat ngobrol sama orang tua anggota, sama pihak liturgi gereja, sama romo. Apalagi secara simpelnya untuk bisa tampil melayani di altar aja butuh berani gitu loh. Kalau maksudnya kan naik di altar jadi center of attention gitu. Jadi ya pelan-pelan dari situ pasti rasa malunya bisa di overcome, pasti ada yang kita dapat sih. Jadi pengen banget nih di retweet kata-katanya. Jadi buat Sobat Aci nih yang mungkin saudaranya atau anaknya gitu ya atau siapanya gitu yang mau join ke PPA kami masih malu-malu, dengerin tadi kata-kata Mary. Itu bener banget sih, karena gue yang dulu ikut PPA juga sebenarnya ya udah disebutin semua sama Mary, dan itu valid sih. Maksud gue nggak coba ngejual mimpi gitu lah ya istilahnya. Nah Mer, tadi kan lo udah kayak ngasih penjelasan gitu buat teman-teman yang mungkin masih malu-malu buat join PPA. Nah sebenarnya buat join PPA apalagi di masa pandemi gini, itu apa aja sih persyaratannya? Dan gue denger-denger PPA juga lagi ini ya buka pendaftaran ya, buat teman-teman yang mau gabung nih. Buat persyaratannya sesimpel aja sih sebenarnya. Yang penting udah komuni pertama, pasti kalau udah komuni pertama kan pasti udah dibaptis. Nah kebetulan karena masa pandemi ini kebijakan dari paroki adalah bagi teman-teman yang mau mendaftar harus teman-teman yang terdaftar di biduk paroki. Kemudian lagi ya Pak? Vaksin, sudah vaksin. Vaksin 1 atau vaksin 2? Vaksin 2, yang penting sudah menerima vaksin. Dari situ kalau misalnya persyaratannya terpenuhi bisa didaftar. Dan pendaftarannya itu tutup di akhir Januari ini, di akhir Januari ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Wah, sayang banget kalau kelewatan. Betul. Iya, karena harus Masih tunggu setahun lama lagi. Masih lama lagi, Iya. bahkan tahun depan juga belum pasti. Amin. Amin. Semoga keadaan makin membaik sih. Betul. Puji Tuhan. Oke, dari tadi kita udah banyak ngobrol nih, sampai Utet juga kayaknya bingung mau kemana arahnya obrolannya karena. Itu tadi nggak ditanya urutan piala. Minta nih. Oh jadi oke, sekarang kita masuk ke games ujian praktek PPA. Oke, jadi kita mau main games nih, Kak Bedi sama Grace sama Leo.
aku ada beberapa pertanyaan. Kita bakal main games pernah nggak pernah. Jadi kalau misalkan nanti aku tanya, kalau emang kalian pernah, kalian kasih unjuk yang pernah. Terus ceritain pernahnya tuh kayak gimana. Oke, siap. Oke? Kalau nggak pernah diceritain juga nggak? Ya berarti kan nggak pernah. Oh, iya. Ada cerita aja. Maaf. Mancing aja. Oke, langsung kita mulai. Pernah nggak pernah tidur waktu homili? Tolong Romo dilihat. Untung saya sudah pensiun. Boleh ceritain dari Grace dulu. Apa yang mau diceritain ya? Waktu itu inget nggak tidur pas lagi tugas apa gitu? Pas romonya siapa Iya, mungkin? romonya masih jadi pengurus nih kalau Oh iya. Kalau dicari ya Mary. Mary. pengurus aja Mary. Apalin mukanya mau? tuh. Jujur nggak jarang sih. Sering ini dong. aduh ini jelek banget. Cuman kayak maksudnya pasti ada masa-masa apalagi kalau misalnya harus tugas jam 6 pagi. Terus ya kebetulan mungkin romonya homilinya agak sedikit lama gitu ya. Ya lama lah mungkin. Itu ya kutip itu pasti rasanya kayak gitu. Kayak mata tuh buat buka tuh rasanya berat banget. Melek. Iya dulu kalau misalnya belum pandemi kan duduknya masih sebelah Iya. masih dempet. Nah gitu biasanya sebelahnya tuh kayak nyenggol gitu. Jadi untungnya nggak pernah sampai yang kayak jatuh atau kayak nggak pernah sampai. Cuman biasanya pose andalannya PPA tuh begini terus begini. Oh iya. Bener kan? Nah, Sama gini nih. begini. お前はもう死んでいる。何 Ketahuan kan kalau PPA lagi Kalau berdua. begini sama tadi yang dia tunjukin Mary berarti itu tidur. Tidur. Ya. Nah, stereotip gitu dong. Begitu ya Romo dia paling. Waduh, ada yang nyebut merek. Oke, kalau Kak Benny sendiri ada Pernah yang sih, inget? pernah lah, nggak sering lah. Intinya sama sih yang diomongin Mary. Kan baru-baru ini sih sebenarnya terjadi. Kemarin tugas manten lah intinya. Ya kan, yang memang homilinya lama sih. Terus gue bilang di sebelah gue kalau selesai amin, kode kayak Mary tadi bilang geser aja tangannya. Ya bener. Udah selesai tiba-tiba ngelep bangun. Nah, gitu sih sebenarnya. Baru-baru inilah terjadi. Ya. Kalau lihat sendiri. Ya kurang lebih kejadiannya sama kayak Mary ya. Dan mungkin bisa jadi romonya sama. Enggak ada spesifik Enggak. romo nih. Iya kan bisa Siapa jadi tahu. spekulasi aja kan gua gitu. Romo tamu udah. Iya, romo tamu. Banyak kan romo Iya, tamu kan. banyak. Romo tamu cari. Oke, Ya, pokoknya seru deh. next. Pernah nggak pernah pingsan waktu tugas? Kembaran gue sih. Oh, soalnya mentalnya udah terlatih ya. Oh iya, jelas. jelas. Siap lahir batin dah pokoknya. Terus. Pernah nggak pernah cinlok? Mary ngomong. Mary ini. Bisa banget Mary ngomong. Ya Tuhan ampunilah dia orang berdosa. Pasca masih lama. Pasca masih lama. Jadi jawabannya apa nih? Pernah. Oh, pernah. Gue gak pinter banget Lem. Enggak pernah lu. Gak lewat. Enggak pernah kan gua? Emang enggak pernah valid cuy. Enggak, jangan dibela-belain. Ini yang paling tua biarin dia sharing. Iya. Coba sharing, Ya, coba pernah lah sharing. intinya. Ya namanya anak muda ya. Iya. Wajar manusiawi rasanya dicintai dan mencintai. Kasih Kang Bajai. Nah, jadi apalagi kan namanya tadi yang diomongin 2 tahun, 4 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar. Betul. Iya nggak sih? Apalagi lu kalau zaman anak sekarang tuh bilang bestie lu apa-apa berdua. Pasti nggak mungkin kalau lu nggak ada rasa. Nah, makanya selalu kalau apa-apa berdua, apalagi gue dulu cowoknya dikit, jadi kalau dikit-dikit tuh gue yang selalu dimintain tolong. Jadi Ini kayak rasa yang nunggu lagi nih. jangan. Kok panik. Sama ya, dia begitu Mary ya. Ya intinya begitulah ya. Nah, Lanjut. Pernah nggak pernah telat tugas? Telat datang tugas? Oh, tidak pernah saya. Wih. Coba diinget kapan? Kayaknya 2 minggu yang lalu. Masih fresh. Waktu itu Iya habis sih, tugas, habis pintar. nugas sampai malam. Terus habis itu kebetulan dapet tugasnya jam 6 pagi. Terus pas bangun tuh jam
5:30, padahal bisa jam 6. Cuman aku nggak mandi, jadi kayak aku mandi cepet-cepet. Terus pas keluar kamar mandi, pas banget mataharinya bagus banget, jadi ambil HP dulu, foto dulu. Ya Allah. Tuhan, coba Tuhan lihat manusia ini Tuhan. Saya manusia berdosa, saya Romo coba lihat ya kelakuannya juga. Tapi kan waktu itu langsung telepon temen dulu, sesama teman pengurus. Terus habis telepon, oh udah aman bayar petugas, jadi kayak oh, ya udah enjoy aja. Jadi datang ke Sang Kristi, make sure udah oke. Itulah kalau ketua. Iya. Enggak, nih pendamping nih. Sentil dikit. Iya. Kalau Kuletin lah. kalau Leo coba. Kalau gue dulu pasti di jam-jam pagi gitu ya. Dan kebetulan gue si morning person gitu. Jadi waktu itu pernah dapat tugas jam 6 gitu ya. Terus kebetulan itu piket gitu, zaman-zaman jadi caleg, zaman-zaman jadi regen. Ya, terus. Regen. Ah, main-main lu gue lihat. Mau nggak mau nih. Hah? Ada nih di sini orangnya. Mau lihat Sobat Haji? Gue spill nih. Jadi dulu mau nggak mau kan tugas ya, daripada saya disemprot gitu kan. Nah, jadi waktu itu misa jam 6 ya, pas di jam 6 terus gue bangun itu jam 6 kurang 15. Sudah hasil mandi, ekstrim ya. hasil mandi militer gue. Alias cepet-cepet banget. Habis itu langsung OTW. Nyampe gereja. Yang penting usaha. Nyampe gereja jam 6:05. Dan sudah doa pembuka. Iya. Oke, next. Pernah nggak pernah tugas sendirian? Pernah. Pernah nggak ya? Gue pernah. Pernah kali ya? Pernain aja pak. Oke. Pernah. Oke, pernah. Itu emang agak ribet ya kalau tugas Pernah. sendirian. Betul. Oh pernah. Pernah. Oke, next. Pernah nggak pernah janjian tugas sama temen? Oh, Yang kenal lah. jelas dong. Apalagi sama Kuncian. Atau kemarin janjian tugas. Iya, sama Mary orangnya. Sama Mary. Oke, next. Menyelamatkan. Pernah nggak pernah dimarahin sama kakak pengurus? Ya jelas lah. Nih. Siapa sih lu pengurusnya? Lu lagi gitu. Oke, next. Pernah nggak pernah tidur waktu kisah sengsara Jumat Agung? Iya dong. Nggak pernah ada yang mau spotlight nih. Nggak pernah bagus. Paling dengerin banget gue liat dia. Iya. Paling dengerin. Coba sekarang. Apal enggak? Panjang ya. Oke, next. Pernah nggak pernah rok jatuh waktu misa? Ya, enggak. Ya pernah dong. Tadi Tidak, udah gue ceritain. Aduh malu banget. Enggak. Oke, yang terakhir. Pernah nggak pernah nahan buang air waktu tugas? Ya Ya Nggak iya. pernah. Coba cerita. Ya namanya ya manusia balik lagi namanya pasti Pencernaan ada ya. pencernaan. Iya. Ya kencing lah, pengen dulu inget banget mau kencing lah. Tapi dulu sebenarnya bisa sih kalau mau kencing aja ya. Kalau dulu kan ya langsung berlutut ke belakang habis itu kencing gitu kan. Malu. Nah, tapi gue tuh pernah kejadian gue dimarahin. Gue bawa tuh baju PP sampai kamar mandi. Gue diomelin sama kakak-kakak pengurus. Nggak boleh. Emang nggak boleh, Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Gua dulu masih batu, gua dulu masih kecil ya kelas 4 SD. Ya gua bawa aja tuh sampai kamar mandi ke belakang. Dimarahin gua selesai dari situ. Begitulah dulu. Pernah gua. Oke. Tapi tenang, sekarang kakak-kakak pengurusnya udah friendly banget. Iya, apalagi Lunak-lunak. Ya, ini kayak begini nih. Udah nggak serem-serem. Oke, games udah selesai, kami tepuk tangannya dulu. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Boleh dong kasih pesan sama ajakan untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen melayani di altar, karena kan lagi buka pendaftaran juga ya. Boleh dong pesan sama ajakan. Mungkin Kak Beni ya yang senior. Oke, buat om, tante, para orang tua atau kakak atau adik-adiknya yang mau kami para pengurus, para pendamping mengajak teman-teman untuk mendaftarkan diri kalian di Putra Putri Altar Paroki Cilandak. Nah, syaratnya tadi Kak Mary sudah ngomong sangat sederhana dan kami tunggu nih kedatangan kalian nanti di tanggal pertemuan pertama itu di tanggal 5 Februari, ya itu akan ada rekoleksi bersama ya. Buat teman-teman gak usah malu-malu kalau kepo dengan acaranya atau apapun itu, yang pasti seru, dijamin ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, boleh tanya, mungkin ada saudaranya atau siapapun itu yang udah pernah mendaftarkan dirinya atau sudah jadi PP, boleh ditanya, pasti seru banget. Dijamin, ditunggu. Oke? Yang mau Itu daftar saja. bisa langsung ambil formulir di ruang PPA.
Nah, Oke. nomor di bawah ini lah bener ya. Nah, iya di sini. Di bawah. Di bawah mana? Oke. 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 Jadi kita udah nyampe di penghujung acara. penghujung Pembicaraan obrolan kita hari ya, ini. betul. Jadi mungkin kalau bisa gue simpulin ya Sobat Aci, dari tadi obrolan kita itu apa aja. Mungkin pertama itu PPA itu sendiri adalah pelayan yang paling dekat dengan altar dari umur 11 tahun sampai ke belum menikah gitu. Yes, betul banget. Dan yang kedua itu ternyata PPA itu punya banyak banget kegiatan ya. Tadi seperti yang udah dibilang sama Mary sama Kak Beni, itu ada latihan misa besar. Terus ada 3P, collab sama paroki-paroki lain, dan ada juga wisro atau wisata rohani. Nah, nggak cuma itu aja nih Sobat Aci. Banyak banget nilai yang bisa diambil dari PPA. Ada kayak berorganisasi, terus melayani, dan manajemen waktu gitu yang penting banget ya buat kedepannya gitu, buat masa depan tuh penting banget manajemen waktu. Nah, terus juga selain itu juga kita bisa belajar berkomunikasi yang baik gitu. Betul. Dan yang terakhir, mungkin Sobat Aci atau teman-teman di luar sana yang mau join bareng sama PPA, itu syarat-syaratnya adalah vaksin 2 kali dan ada biduk di Santo Stefanus Cilanda. Jadi yang mau daftar langsung aja ke ruang PPA. Oke, terima kasih untuk Mary Grace dan Kak Beni udah mau cerita-cerita di sini. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Oke, kalau gitu gue Leo pamit undur diri. Dan gue Utet pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Baso berikutnya. Bye. Bakar semangat Jangan Enggak. lupa